Halo, ketemu lagi dengan Vina di sini di channel YouTube aku, Maria Vina. Apa kabar semuanya? Semoga ketemu lagi dengan aku dalam keadaan sehat dan tetap baik, tetap semangat juga gitu. Dan kali ini episode yang mau aku bawaan sebenarnya hal yang simple, tetapi efeknya buat jangka panjang dan kehidupan kamu. Nah, episode kali ini adalah bertemakan mengenai habit atau kebiasaan. Kita mau ubah kebiasaan kita menjadi baik. Nah, episode kali ini judulnya adalah Seni Mengubah Kebiasaan Baik dalam Dunia Pekerjaan dan dalam usaha ataupun bisnis kita. Itu sangat mempengaruhi. Nah, teman-teman tahu kan, kalau kita mengubah, itu seolah-olah kita seperti harus mengubah diri kita secara keseluruhan. Padahal mengubah itu sebenarnya dibutuhkan yang namanya melakukan hal-hal yang sedimpalnya kecil-kecil gitu. Jadi nggak perlu dibilang waduh mengubah ribet deh, kayaknya melakukan sesuatu hal yang positif. Nah, kenapa hal ini jadi hal yang perlu dibiasakan atau menjadi topik? Adalah banyak orang suka menganggap bahwa saya nggak bisa karena usia saya, latar belakang saya, dan saya kayaknya nggak bisa mengubah pola itu karena sudah terbiasa dengan pola-pola diri saya yang selama ini saya jalani. Nah, tapi pola-pola itu kita suka nganggap jadinya suka bisa berjalan ke depan. Tapi sampai sekarang konsistensinya tetap aja seperti itu, bukan? Itu faktor yang menghambat adalah karena kita nggak ada konsisten di dalam melaksanakan kebiasaan-kebiasaan baik kita. Kalau kita punya tujuan dan goal yang mau kita capai, jelas pasti kita akan terus melakukannya. Tapi kalau kita nggak punya tujuan dan makna hidup kita juga, dan kita merasa bahwa hidup ya hidup, makan, tidur, kerja, selesai, pulang, dan selesai. Tapi kalau kita melihat itu sebagai satu keseluruhan bahwa ini adalah makna hidupku dan tujuan hidupku, bagaimana aku mengubah itu? Sesuatu hal yang baik kalau kita lakukan dengan satu kebiasaan yang baik, pasti teman-teman akan merubah yang namanya pola pikir, merubah yang namanya habit, dan juga bisa merubah yang namanya kesuksesan teman-teman. Sukses itu banyak hal yang bisa dicapai, yaitu dari pemikiran, dari sikap, dari kehidupan, dan bukan jadi tolak ukur bahwa kita punya income yang lebih. Tapi kesuksesan itu berasal dari diri dan pribadi kita, bahwa kita sudah menjadi pribadi yang lebih dewasa, yang bisa memilah mana prinsip yang positif yang kita ikuti atau hal negatif yang harus kita hindari. Banyak orang suka salah kaprah dengan yang namanya mengubah kebiasaan atau habit baru. Kita sebenarnya semua sekarang juga terubah karena satu habit yang baru dalam kondisi pandemi. Tetapi banyak orang dalam dunia pekerjaan suka merasa adalah ya takut lah, cemas lah, nggak bisa berani berubah karena hidupnya dan usianya yang dia sendiri merasa ragu-ragu gitu. Nah, jadi buat teman-teman semua, kenapa sih kita penting? Karena itu akan mengubah cara kita melihat sudut pandang mana dan cara kita melihat setiap masalah yang ada, sehingga habit itu akan mengubah juga pola kerja kita, pola kita dalam melakukan pekerjaan-pekerjaan dan usaha kita, dan pola kita mencapai goal-goal kehidupan kita. Nah, kita punya goal apa? Mungkin bagi orang-orang atau teman-teman yang bekerja sekarang, pasti kita punya goal, bekerja, membahagiakan orang tua dan sebagainya. Tapi goal itu kita harus tahu rencananya, bukan cuma sekedar wacana aja. Oh, saya punya goal, tapi gampang lah, oh besok aja dijalaninnya, lusa aja, awal bulan depan, dan sebagainya. Akhirnya hanya tinggal sebuah rencana. Kebiasaan baik, apalagi yang Tuhan berikan pada kita, pasti punya makna untuk kita lakukan sesuatu yang baik juga buat orang lain. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu dasarnya adalah apa? Kita mau capai goal kita. Kadang orang suka masih bertanya, hidup saya buat apa ya? Kerja saya ya gitu-gitu aja. Saya sekarang ya udah, saya cuma ngelamar dan selesai. Dan dia nggak tahu apa yang dia bisa berikan pada dirinya dan bagi orang lain. Kebanyakan yang saya lihat adalah banyak teman-teman yang masih fresh graduate nih. Nah, mereka itu suka ngerasa bahwa saya nggak punya kompetensi. Padahal kalau saya lihat CV dan berkas-berkasnya,
mereka tuh sudah cukup punya skill yang bagus. Mereka juara kelas, juara sekolah, cum laude ya, dia punya IPK, kemudian juga dia punya menjuarai beberapa penelitian. Skill kita tuh udah mumpuni, tapi kita sendiri nggak berani dan mengubah kebiasaan kita ngerasa bahwa itu belum seberapa. Nah, kita nggak bisa keluar dari kebiasaan itu karena kita ngerasa dalam otak pikiran kita adalah kita memang ya pekerja atau sebagai orang yang baru fresh graduate, orang yang baru. Jadi kalau mau mencapai itu kayaknya harus belajar lagi, kayaknya harus kerja lagi. Nggak seperti itu caranya. Jadi kita memang yang harus tahu dulu, oh kok kita punya kompetensi, pasti dari kompetensi itu kita bisa gali untuk mengubah satu kebiasaan kita. Kebiasaan kita kan biasanya mungkin atau pada saat bekerja ya kita mungkin pengen supaya kita bisa naik karir kita, ya kan? Atau kita juga pengen semoga saya bisa mendapatkan jabatan yang pas, gaji juga oke dan sebagainya. Tapi kalau kita sendiri nggak bisa mengubah kebiasaan kita menjadi baik, gimana hal-hal tersebut bisa datang pada kita? Gimana pimpinan kita bisa melihat hal yang terbaik buat kita? Sama sepertinya kita mau menguruskan badan, sama halnya juga seperti kita mau menjaga pola makan kita, sama juga kita mau menjuara kelas di sekolah kita. Tapi masalahnya kita nggak mau lakuin, kita nggak konsisten belajar. Nah, yang namanya kebiasaan itu butuh konsisten. Sama seperti diri saya, awalnya ya nggak biasa, tapi dilakukannya pasti lama-lama biasa. Nah, prosesnya adalah jangan melakukan sesuatu beban atau kebiasaan yang teman-teman mau rubah, habit yang mau dirubah, itu dilakukan dengan effort yang besar. Misal, aduh saya pengen larinya langsung biar badan saya six pack, saya mau 10 kilo gitu. Jangan, kalau memang belum biasa, lakukanlah dulu. Misalkan, oh saya lari deh, oke, saya larinya 2 menit aja cukup ya. Jadi sesuatu yang dilakukan itu di-enjoyin dulu dari hal-hal yang kecil. Misal kita makan, aduh saya diet hari ini, nggak makan yang karbohidrat, saya nggak makan daging, saya nggak makan sesuatu yang minyak-minyak, gorengan dan sebagainya. Tapi itu langsung blek, langsung seketika. Nah, otak kita langsung shock, kitanya juga nggak, badan kita dan pikiran kita langsung nggak nerima seperti itu. Kadang-kadang akhirnya jadinya, nggak enak ya ternyata buat diet. Nah, sesuatu yang harus kita lakukan untuk mengurangi atau menjaga pola makan, sebenarnya kita harus dari diri kita untuk satu, ya oke lah kita mungkin ngurangin makanan yang manis-manis atau yang berlemak atau yang berminyak. Ya mungkin hari ini nggak makan dulu ini. Jadi di-enjoy dengan sedikit-sedikit. Oh hari ini nggak makan karbohidrat, tapi jangan karbohidrat langsung semuanya, tapi mungkin porsinya 1/4 dulu, setengah dan sebagainya. Nah, itu satu kebiasaan yang dimulai dari kecil. Jadi hal-hal yang kecil yang teman-teman harus lakukan dengan konsisten. Kemudian untuk bagi job seeker, jadi sama. Kalau kita mau namanya melamar kerja, jangan cuma sebatas ya udah ngelamar, tapi nggak konsisten setiap hari, nggak ikut kelas-kelasnya, nggak ikut bagaimana webinar-webinarnya, bagaimana konsisten itu menjadi habit. Jadi jangan dipaksain, aku mau ikut semua, oh aku ngelamar ini semua, sedikit-sedikit aja, satu-satu. Yang penting kita tahu, oh kita urutin, oh ini tempatnya di sini, posisinya ini. Dan jangan asal kita lihat, oh opportunity-nya saya cocok, buat saya cocok, ambil aja, jangan. Tapi dilihat mana yang sesuai dengan bidang kita. Dan itu yang teman-teman harus lihat dan konsisten untuk melaksanakannya. Jangan hari ini kerjalan, besok enggak, hari ini jalan. Setiap konsisten itu atau setiap kebiasaan itu harus dilakukan sesimpel mungkin, sesederhana mungkin dan se-enjoy mungkin. Tetapi tiap hari ada, bukan berarti hari ini ada, besok enggak, hari ini ada, sebulan lagi enggak. Nah udah deh, itu harusnya. Yang ketiga adalah teman-teman adalah sabar. Harus siap melaksanakan semua pekerjaan-pekerjaan atau apa yang mau diubah, habit yang positif tadi dengan sabar. Jadi prosesnya nggak ada 1 bulan langsung oke ya, 2 bulan oke, enggak. Tetapi bisa bertahun-tahun. Nah itulah harus diubah kebiasaan itu supaya teman-teman belajar. Mengubah kebiasaan itu semuanya dari hal yang kecil untuk bisa teman-teman dapatkan sesuatu impact yang besar bagi kehidupan teman-teman. Terus yang terakhir adalah teman-teman harus bisa melakukan itu dengan satu planning. Jangan teman-teman melakukan itu tanpa planning. Ya udah, saya besok mau diet, saya besok mau olahraga tanpa planning apa-apa. Sedangkan dalam diri kita harus punya planning nih. Planning apa? Planning hidup. Oh, kalau kita mau
melamar seperti ini. Oh, kalau kita mau ngisi karir, planning saya harus datangnya disiplin, saya nggak boleh telat, saya harus nyelesain tugas dengan tepat waktu dan sebagainya dalam dunia kerja. Tapi kalau job seeker, oh saya harus ngelamar ini, saya PT ini, saya harus jelas kapan interview dan sebagainya, harus buat planning kerjanya. Jangan cuman sebatas wacana di pikiran kita tanpa kita tulis, tanpa kita tahu goal kita apa. Akhirnya kebiasaan itu menjadi kebiasaan yang sama setiap tahunnya. Goal kita kan mengubah, oh tahun ini goal resolusi kita seperti apa. Tapi kalau kita masih seperti itu, berarti sama aja kebiasaan kita. Nah, kenapa kita harus mengubah kebiasaan kita menjadi habit yang positif dengan konsisten? Karena disitulah titik dimana kesuksesan itu ada. Nggak ada orang sukses berawalnya dari tidak konsisten. Semua berawal dari konsisten. Makanya, semua orang-orang yang sukses itu semua butuh konsisten dan kesabaran tinggi. Jadi jangan dinilai berhasilnya kita kok beda ya sama dia. Karena semua itu proses dari kita. Kitanya yang lewatin, orang lain melewatinya sudah seperti apa. Dan kebiasaan itu makin lama speednya akan cepat. Kalau misalkan speednya baru 5 detik, disuruh melawan sama orang yang sudah main speednya udah 3 detik, nah itu kan susah. Jadi kita semua belajar bahwa kebiasaan itu dari hal kecil. Semoga informasi ini berguna buat teman-teman dalam mempelajari bagaimana mengubah kebiasaan kita supaya mindful dan hati dan pikiran kita selalu positif adalah dengan kebiasaan yang baik. Dan informasi ini semoga kita dapat berbagi kepada teman-teman yang membutuhkan di suasana pandemi ini dan menguatkan buat teman-teman lain agar mengubah kebiasaan mencapai goal-goal kesuksesannya, mencapai goal-goal hidupnya dan segera bisa mendapatkan sesuatu yang diinginkan dalam hidupnya. Itu aja dari saya. Sampai ketemu lagi di channel episode berikutnya dengan Maria Vina. Bye-bye.